Shalom jemaat Kristus, selamat datang dalam ibadah Minggu Paskah kali ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk semuanya untuk mempersiapkan hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami datang di hadapan-Mu hari ini. Kami rendahkan hati kami dan kehidupan kami di hadapan-Mu. Biarlah Kau ditinggikan melalui pujian dan disenangkan dengan penyembahan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari bersiapkan diri Bapak Ibu. Yang duduk silakan duduk dengan tenang. Yang berdiri silakan berdiri dengan nyaman. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa setiap kita. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama dengan iman kita serukan sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa kita. tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dengan sukacita kita serukan sama-sama. Ada hari esok, sebab Dia hidup. ku tak gentar, Karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti karena kebangkitan-Mu Tuhan.
menjamin masa depan kami Tuhan. Kau sungguh luar biasa Yesus. Oh, kami percaya dan yakin Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Yes. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Sama-sama serukan, Dia mati bagiku. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, Hidupku, dipulihkan, ya Tuhan. Allah penyelamat kita semua. Sama-sama serukan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mati dan bangkit untuk kami semua Tuhan. Untuk itu kehidupan kami terjamin. Sama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, Hidupku dipulihkan. ya Tuhan, Allah penyelamatku. Oh, Dia Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, lebih lagi serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good. He's so good to you and me. Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagi. Kami bersyukur punya Kau yang sungguh Dia baik. sungguh baik. Oh, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Kau sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Bagiku Kau sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku.
baik Tuhan. Kami serukan Kau sungguh baik. Kami serukan Kau baik, begitu baik buat kami. Kau begitu baik dan sangat baik Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sungguh nyata. Kasih-Mu sungguh nyata. Dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah mati dan bangkit untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab bagi-Mu segala kemuliaan dan hormat kami naikkan. Oh, oh, oh. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepadamu. selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, Kau rela mati buat kami Tuhan. Kau rela tebus dosa kami. Ya Yesus, telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. bagi Dia Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh, Dia angkatku jadi anaknya. Angkatku jadi anaknya. Beri damai. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi bagi Dia segala pujian, ya Tuhan. hormat serta Kami naikkan pujian dan hormat kami kepadamu. selamanya. Bagi Oh, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya
disembah. Selamanya hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami serukan, kami tinggikan, sebab namamu yang layak Tuhan. Namamu yang layak Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami serukan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selamanya. Selama-lamanya. Pujian kami naikkan selamanya kepadamu. Selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang terbaik dari dirimu untuk Tuhan kita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Ini adalah ibadah online yang ketiga yang membuat kita sebenarnya tidak enak. Namun kita tidak bisa berbuat banyak Bapak Ibu Saudara, karena kita harus mentaati himbauan atau anjuran daripada Bapak Presiden Joko Widodo, serta Ibu Bupati Jombang, dan juga maklumat dari Polri. Kalau kita beribadah, maka akan didatangi oleh Bapak Polisi dan saya yang ditangkap. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bersabar, ibadah di rumah kita masing-masing dan mendengarkan khotbah saya untuk kita semua tetap kuat di dalam menghadapi ujian yang diizinkan Tuhan secara dunia. Tidak hanya Indonesia, bahkan tidak hanya Jombang, Bapak Ibu Saudara, namun dunia. Bahkan negara-negara maju pun terkena imbas daripada COVID-19 atau COVID-19. Apa COVID-19? Seperti kemarin saya terangkan bahwa COVID itu adalah singkatan dari coronavirus disease yang ditemukan pada tahun 2019 sehingga disebut COVID-19 atau COVID-19. Bapak Saudara, untuk itulah kita tetap beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita di rumah, percayalah bahwa Yesus hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara di rumah, karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Ia hadir. Dan untuk itulah kita akan ibadah pada pagi ini, dan kita boleh, sebelum kita beribadah, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Bapa yang maha baik, yang maha kasih, yang maha mulia, maha mengasihi kami setiap pribadi-pribadi kami sebagai umat Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa baiknya. Engkau tidak hanya peduli, namun Engkau empati dengan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap gereja-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Sekalipun kami tidak bersekutu dalam ibadah yang bersifat kolektif, besar, seperti biasanya Tuhan, namun kami percaya bahwa Engkau-lah Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang sebenarnya jauh namun dekat, Engkau imanen.
Engkau Allah yang transenden, namun Engkau imanen, Engkau dekat dengan kami, dan Engkau ada dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Untuk itulah kami berbakti kepadamu, untuk itulah kami memuji, memuliakan nama-Mu dalam rumah kami masing-masing, sehingga kehadiran-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi juga jemaat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membawa setiap kami Tuhan untuk konsentrasi akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menerangi hati kami, sehingga kami tidak mengalami ketakutan dalam menghadapi COVID-19 atau COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah kita memperingati Paskah. Paskah itu berarti Yesus bangkit dan hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, tidak hidup, wah repot kita repot ya. Paskah atau yang disebut dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya adalah momen atau waktu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai gereja Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Karena kalau kita tidak mendapatkan kebangkitan Tuhan Yesus, maka sia-sialah kita beribadah kepada Yesus, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sia-sialah iman kita. Itu ada tertera dalam 1 Korintus 15, ayat 17-18. Karena kalau kita hanya percaya kepada Yesus, dan Yesus itu mati seperti kita pada umumnya, yaitu kita mati dan kita tidak bangkit lagi. Atau ada beberapa orang yang mati suri, mati 1-2 jam atau mati mungkin 1 menit atau 5 menit kemudian hidup kembali. Dan akhirnya mati. Namun Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Kita peringati hari Jumat kemarin, ya yang kita sebut dengan Jumat Agung. Ya, kita merasakan berkabung dalam kematian Tuhan Yesus. Namun pada hari ini kita memperingati akan hari Paskah, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup. Sekali lagi saya katakan, Yesus mati, bangkit, dan hidup, dan tidak mati lagi. Ini yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus itu mati, bangkit, dan mati lagi, waduh, percuma kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percuma kita berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada harapan kita kepada Dia. Namun, Yesus mati. Dan pada hari yang ketiga, ya, menurut hitungan orang Israel, orang Yahudi, Jumat mati itu sudah dihitung sehari. Sehingga Sabtu hari yang kedua dan Minggu hari yang ketiga. Dan itulah saatnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan sekali lagi saya katakan, Dia bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan hidup untuk selama-lamanya, dan hidup dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama-sama pagi hari ini, dengan kita membaca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh baca dengan seksama di Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul di perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya.
lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Karena banyak Yesus ya di Israel sana banyak nama sama yang nama Yesus yang nama Yesus yang sama, namun dijelaskan bahwa mencari Yesus yang disalibkan itu. Dikatakan malaikat berkata, iya, yaitu Yesus, tidak ada di sini. Sebab, iya, yaitu Yesus, telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, N-nya N besar, ingat. Pada waktu siapa? Pada waktu Yesus masih hidup. Seperti apa yang telah dikatakannya. Ya, telah dikatakannya, jadi lampau ya. Mari, lihatlah tempat itu, tempat ia berbaring. Ya, diajak oleh malaikat itu, perempuan-perempuan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Jadi malaikat ini sesungguhnya sudah mengatakan kepada para perempuan itu. Ke-8, mereka segera pergi dari kubur, ya setelah melihat di kubur, itu tidak ada, dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku, kata Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 ini, pengamatan saya mempelajari ada 3 peristiwa penting yang perlu kita ketahui bersama. Supaya kita ini jelas sebagai umat Tuhan ngerti kronologis daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ini dimuat di dalam Injil sinoptis, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, serta Kitab Yohanes. Yang mengatakan, yang namanya sinoptis itu ada kesamaan-kesamaannya. Ya, jadi kalau kita melihat Injil Matius seperti ini, Markus juga ada, Lukas juga ada, nanti Yohanes juga ada. Hanya Matius ini cukup jelas, nanti Yohanes ada yang lebih menjelaskan dari sisi lain, Lukas menjelaskan dari sisi lain. Dari pembacaan kita ini, dari pengamatan saya menyimpulkan ada peristiwa penting yang perlu kita pelajari bersama. Ya. Yang pertama yaitu Romawi pertama. Di sini dikatakan bahwa saya simpulkan bahwa malaikat Tuhan turun dari langit, ya, membawa kabar atau membawa berita tentang apa? Yang pertama, yang satu, dampak terjadinya gempa bumi. Yang pertama adalah terjadi gempa bumi. Dampaknya ini. Ketika malaikat Tuhan turun ke makam Yesus, ya, kalau saudara ke Israel, memang sekarang sudah dimodifikasi bahwa makam Tuhan Yesus itu tidak ditutup oleh batu yang gede begitu, namun sudah dimodifikasi dengan batu yang dipotong bulat begitu, sehingga ada relnya bisa digelinding Bapak Ibu Saudara.
Sehingga kalau kita ke Israel, melihat makam Yesus, dari makam Yesus itu berbeda dengan makam di Indonesia. Kalau makam di Indonesia itu kita menggali lubang tanah, kemudian maaf bagi orang-orang tertentu dibuatkan istilahnya bak gitu, terbuat dari batu merah dan pasir semen, kemudian peti matinya dimasukkan dalam bak itu, lalu ditutup dengan tanah, dan kemudian di atasnya dikasih prasasti begitu ya. Dan kalau di sana berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus dimasukkan ke dalam seperti goa begitu ya, dan ditutup batu. Goa itu dari batu-batu yang dilubangi begitu, dan jenazahnya atau mayat orang itu dimasukkan dalam itu, kemudian ditutup oleh batu ya. Dan waktu malaikat Tuhan datang, batu itu, sekali lagi, batu masih berbentuk batu besar, ya, itu dibuka oleh malaikat itu. Ya. Dikatakan di sini, maka terjadilah gempa bumi. Yang pertama gempa bumi ya, dampaknya gempa bumi. Yang hebat, jadi gempa buminya hebat. Jadi kalau dari peristiwa ini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa Yesus ini bukan hal yang biasa, hal yang luar biasa. Kedatangan malaikat saja terjadi gempa bumi. Waktu dia mati pun terjadi gempa bumi. Terjadi kegelapan. Dan ini pada waktu malaikat datang aja, gempa bumi terjadi. Kemudian oleh malaikat itu dibukalah ya. Apa yang dikerjakan oleh malaikat itu? Menggulingkan. Yang kedua ya. Jadi dari mulai pertama, poin yang kedua, apa yang dikerjakan oleh malaikat itu? Yaitu menggulingkan batu itu. Ya, menggulingkan. Jadi malaikat Tuhan datang ke makam Tuhan Yesus. Dia datang, terjadilah gempa bumi dampaknya. Kemudian yang kedua, menggulingkan batu supaya orang bisa melihat ada enggak Yesus di situ. Ada enggak jenazah Yesus di situ? Supaya orang bisa lihat. Dan itu yang penting ya, disebutkan di dalam 2b, seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu, ia menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ya. Dikatakan ayat ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya penuh putih bagaikan salju. Dijelaskan seperti apakah malaikat itu. Wajahnya seperti kilat, ya. Bajunya seperti putih seperti salju. Jadi wow gitu ya. Kalau ada, saya pernah dengar kesaksian orang sepupu kita, ketika dia ketemu Yesus itu nggak lihat wajahnya, namun pakaiannya berkilau-kilau juga. Ya. Dan ini malaikat itu juga seperti itu. Malaikat itu bajunya seperti salju, wajahnya berkilau-kilau. Ya. Dan menggulingkan batu itu. Dan kemudian membuat apa yang berikutnya adalah, akan tetapi malaikat itu berkata, dan penjaga-penjaga itu, ayat yang keempat, itu gentar, takut. Karena apa? Menjadi seperti orang mati. Penjaga-penjaga tadi itu adalah skenario dari pemerintah Pilatus tadi, yang diminta oleh imam-imam kepala. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, dan keesokan harinya, imam-imam kepala ini mendatangi Pilatus untuk minta supaya ada penjaga-penjaga, karena imam-imam kepala ini teringat apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus masih hidup. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit, pada hari yang ketiga aku bangkit. Nah, oleh karena itu dia minta kepada Pilatus untuk diberikan penjaga supaya nanti kalau si mayat Yesus ini diambil oleh orang dan kemudian digantikan orang lain dan dikatakan Yesus hidup. Itulah skenario manusia, ya. Namun
Skenario Allah berbeda. Skenario manusia, seringkali manusia itu jahat. Ya, ini dikatakan mereka memberi penjaga-penjaga tadi. Di apa? Di makamnya Yesus tadi. Untuk apa? Untuk supaya kalau ada orang yang datang, ditangkap. Namun yang datang ini malaikat. Perempuan-perempuan tidak ketakutan, takut biasa saja. Namun si penjaga ini takutnya setengah mati sehingga dia seperti orang mati. Inilah skenarionya Allah, Bapak Ibu Saudara. Skenarionya manusia, para imam-imam kepala, ya, menyediakan penjaga-penjaga supaya kalau ada orang yang datang untuk mengambil mayat Yesus, ditangkap. Namun yang datang ternyata bukan manusia, malaikat Tuhan yang membuat penjaga-penjaga itu takut, ketakutan luar biasa sehingga dia seperti orang mati. Dan selain seperti itu, ya, kita lihat dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66 dikatakan demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, yaitu yang dikatakan penyesat ini adalah Yesus itu, hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, di situ jelas, ya 62-63 ini. Dia punya siasat yang jahat. Lapor kepada Pilatus untuk memberikan penjaga. Itulah siasat manusia. Skenarionya manusia. Namun skenarionya Tuhan tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, seringkali orang itu membuat kejahatan, namun Tuhan itu tetap membelanya. Ya, Tuhan tetap membelanya. Allah tetap membelanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, selain malaikat memberikan penjagaan, malaikat juga memberitahu, saudara. Ya, pemberitahuan malaikat. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut. Si penjaga-penjaga tadi takut, namun malaikat berkata kepada perempuan-perempuan ini, jangan takut. Ya, dikatakan di dalam ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya karena malaikat jadi tahu ya. Jadi perempuan dikatakan jangan takut. Yesus atau ia tidak ada di sini. Ya, ia tidak di sini sebab ia bangkit dari antara orang mati. Ya, sama ia tidak ada di sini ayat yang ke-6 sebab ia telah bangkit ya, artinya sudah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari. Ya, setelah dikatakan demikian oleh malaikat dikatakan mari, lihatlah ke tempat ia berbaring di kuburnya Yesus tadi, di gua tadi itu yang telah digulingkan batunya tadi. Dan segeralah pergi setelah mereka perempuan-perempuan itu pergi ke makam Yesus. Ayat yang ke-7 dikatakan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Ya, ini perintahnya si malaikat. Dan segeralah pergi katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ya, jelas. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi malaikat ini sudah memberitahukannya kepada perempuan-perempuan ini bahwa ia telah bangkit dan ia yaitu Yesus mendahului ke Galilea. Itu dikatakan oleh malaikat ini kepada para perempuan ini. Ya, memerintahkan perempuan itu untuk segera pergi menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, itu Romawi yang pertama.
Dan Romawi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu. Ya. Saudara, ini merupakan respon dan ekspresi daripada perempuan-perempuan tadi. Dikatakan bahwa mereka, yaitu perempuan-perempuan ini, segera pergi dari kubur dan dengan takut. Saudara, kenapa perempuan-perempuan ini takut? Coba saudara ketahui sekarang ya, kita lihat di Jumat Agung, Yesus dipukuli, Yesus diludahi, dicambuk punggungnya, kemudian disalibkan. Setelah disalibkan ditombak lambungnya, mati. Dan seluruh daerah itu tahu peristiwa itu. Bagaimana pengikut-pengikut Yesus ini, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tidak takut. Murid-muridnya yang laki-laki aja, Petrus dan yang lain-lainnya pada takut. Apalagi perempuan ini. Tapi malaikat katakan, jangan takut. Ya. Itu karena takutnya seperti itu. Jangan takut. Jadi itulah perlunya tadi malaikat memberikan suatu kekuatan kepada perempuan-perempuan ini. Jangan takut. Dan ekspresinya mereka, ekspresinya, sukacita. Setelah dia responnya lari, kemudian dia sukacita. Sukacita apa? Dia dikatakan, diberitahu oleh malaikat bahwa ia sudah bangkit. Sudah bangkit inilah membuat ekspresi para wanita ini, perempuan-perempuan ini menjadi sukacita. Dan inilah sukacita yang didapat dari berita yang disampaikan oleh malaikat tadi. Ya. Dan apa dikatakan itu? Berlari. Ya. Itu ekspresi yang berikutnya ya. Ekspresi berikutnya. Sudah sukacita, kemudian sekarang berlari-lari. Berlari cepat. Karena apa? Sukacitanya tadi Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau saudara dapat sesuatu, berita yang baik, tentu saudara akan mengekspresikan hal itu dengan penuh sukacita. Dan saudara akan melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Dikatakan tadi ini perempuan ini berlari cepat. Untuk kemana? Kepada murid-muridnya. Itulah bentuk daripada respon dan ekspresi daripada perempuan-perempuan ini tadi. Yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain yang datang ke kubur Yesus melihat Yesus tidak ada di situ. Dan diberitahu oleh malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Saudara, itulah bentuk ekspresi atau bentuk daripada respon si perempuan-perempuan ini. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, saudara akan memiliki suatu respon dan ekspresi yang luar biasa juga. Responnya yang begitu progresif dan begitu sukacita. Ya. Sehingga ketakutan itu bisa kalah, saudara. Ya. Ini hal yang luar biasa. Kemudian poin yang ketiga, Romawi 3. Yang ketiga, yaitu dari ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Istilahnya, Yesus sudah mengalami tubuh kemuliaan. Jadi dia bisa datang kemana saja dan menembus apa saja. Dan tiba-tiba Yesus datang. Dan inilah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Saudara, kalau saudara ingin melihat kejadian seperti itu, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat film Ghost kalau nggak salah ya. Itu dia bisa lewat tembok. Bisa menembus pintu. Dan inilah tubuh kemuliaan daripada Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tiba-tiba, Yesus tiba-tiba
menjumpai perempuan-perempuan ini dan berkata, salam bagimu. Ya, kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan 20, kalau nggak salah itu, 19 sampai 21, itu jelas di situ katakan, salam bagimu, damai sejahtera bagimu. Jadi ketika Yesus datang ketemu dengan perempuan-perempuan ini, dia katakan salam bagimu, shalom, damai sejahtera bagimu. Salam bagimu, mereka, yaitu perempuan-perempuan ini, mendekati Yesus dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus, ya, ini dampak yang luar biasa, kehadiran Yesus dalam kehidupan para wanita ini, para perempuan-perempuan ini, membuat mereka sukacitanya luar biasa. Dan Yesus berkata, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Ya, salam bagimu. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau tadi malaikat berkata juga jangan takut, Yesus pun juga mengatakan jangan takut. Kita kalau flashback lagi, lihat Jumat, Yesus dibunuh, dianiaya, diludahi, dipukul, dicambuk, disuruh mikul salib. Mikul salib yang begitu berat terseok-seok. Jadi ambillah seorang yang bernama Simon Kirene untuk menggantikan memikul salib. Kita ingat pada Jumat kemarin Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini, dia katakan lagi kepada wanita-wanita ini, kepada perempuan-perempuan ini, dikatakan jangan takut. Ya. Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus hadir dalam kehidupan setiap kita, jangan pernah takut menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Termasuk dalam menghadapi COVID-19. Saya katakan, karena apa? Di dalam hidup kita ada Yesus. Dan Yesuslah yang memberikan kekuatan pada setiap kita. Memang, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang meninggal dunia akibat COVID-19. Namun ingatlah bahwa kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita ketahui sekarang Bapak Ibu Saudara, di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Para dokter, spesialis paru, telah mengetahui obat-obat yang dipakainya. Ya. Seperti apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, Bapak Tung Desem Waringin, seorang inovator, juga sembuh dari sakit COVID-19-nya. Bapak Saudara, untuk itulah kita jangan takut. Namun, jangan berarti kalau saya berkata, kita punya Yesus, kemudian kita jangan takut, kemudian Anda sebagai jemaat Tuhan, Anda sembrono. Anda tidak memikirkan yang lebih panjang. Anda hidup sembrono, artinya tidak mengingat apa yang dianjurkan, apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk physical distancing, untuk social distancing, jarak minimal 2 meter, kemudian kita tidak boleh kumpul lebih dari 5 orang, dan kita harus menjaga jarak di dalam rumah pun dengan keluarga, kita juga harus jaga jarak, jangan dekat-dekat. Karena kita tidak tahu setiap orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Namun Tuhan juga berkata dalam hidup kita, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Saya katakan, bukan berarti kita semau gue, kita tetap harus hati-hati. Ya, hati-hati. Dan kita harus memiliki iman yang teguh dalam menghadapi ini. Saudara, saya menasihatkan kepada beberapa jemaat,
Jangan berhenti memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Ya. Karena dengan pujian Anda, dengan sembahan Anda kepada Tuhan, saudara memiliki kekuatan yang lebih daripada yang lain. Saudara, daripada saudara menyanyi lagu-lagu dunia, lebih baik saudara menyanyi lagu untuk Tuhan, mengelulukan Tuhan, maka saudara akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara masih ingat dalam Roma 8:28 dikatakan bahwa aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itulah kita harus berhati-hati. Kita menjaga apa yang bisa kita lakukan, namun kalau yang kita tidak bisa, kita serahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Paskah kali ini. Sampai ketemu minggu depan dengan ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama serukan, sungguh ku bangga. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. namun Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Kini ku persembahkan Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu Tuhan. namun ku ingin memberi Dengan sukacita di hati. karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. sekali lagi, karena ku tahu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.